Halo, pertemuan akuntansi biaya kali ini saya akan membahas untuk penyusunan laporan harga pokok proses Departemen 1 dengan kondisi ada barang yang hilang. Kemarin kita sudah belajar data produksi yang normal. Nah, sekarang ini adalah hilang. Hilangnya itu ada dua, yaitu ada hilang awal, ada hilang akhir. Kemarin kita sudah belajar yang normal ya. Pertama, tentunya sama ya, data produksi, biaya produksi, dan perhitungan HPP ini wajib dihafalkan urutannya. Kemarin, kalau kita belajar normal, ini misalkan normal ini masuk 500, yang jadi barang jadi 400, dan yang belum jadi 100. Jadi tidak ada yang hilang ya. Nah, sekarang kasusnya itu ada yang hilang. Jadi di sini masuknya 600, kemudian ini pabriknya gula ya. Jadi ada 600 tebu, kemudian yang sudah menjadi gula 400, yang belum jadi dengan tingkat penyelesaian 100%, 50% sebanyak 100 unit, dan kemudian ada yang hilang 100 unit tapi hilangnya di awal. Ini hilang akhir sama soalnya ya, saya bikin sama. Masuk 600, yang udah jadi gula sebanyak 400 unit, yang belum jadi gula dengan tingkat penyelesaian 100%, 50% 100 unit, dan yang hilang 100. Jadi totalnya ada 600. Cuman bedanya yang di sini hilangnya itu di awal, yang di sini hilangnya di akhir. Nah, apa bedanya hilang awal dan hilang akhir? Kalau hilangnya itu di awal, artinya produk ini belum diolah. Jadi begitu dimasukkan 600 unit tebu, itu belum diolah sudah hilang 100. Sehingga hakikatnya tebu yang dimasukkan bukan 600, ya enggak 500. Jadi ini yang hilang adalah tebunya. Jadi sebelum diolah dia sudah hilang. Jadi boleh juga saya bikin soal untuk kasus ini bahwa karena belum diolah sudah hilang, sama aja yang masuk itu sebenarnya adalah 500. Dari 500 yang udah jadi 400, yang belum jadi 100. Jadi nanti cara mengerjakannya ini sama dengan normal ketika masuk 500, yang udah menjadi gula 400, dan yang belum jadi sebanyak 100. Jadi ini soalnya sama. Bukan sama, maksudnya sama aja masuknya itu berarti 500. Ya kan, karena belum diolah sudah hilang. Berbeda dengan kalau hilang akhir. Masuk gula 600, yang udah jadi 400, yang belum jadi 100, yang hilang 100. Tapi yang hilang itu di akhir, artinya 100 unit ini sudah memakan biaya bahan baku, sudah memakan biaya tenaga kerja langsung, dan sudah memakan BOP. Jadi ini yang hilang itu adalah barang jadi. Ya, jadi ini kalau hilangnya akhir, ini yang hilang barang jadi. Ya. Tapi kalau yang di sini karena baru dimasukkan proses sudah hilang, sehingga yang hilang adalah bahan baku. Karena bahan baku, jadi dia belum memakan biaya tenaga kerja langsung dan belum memakan BOP. Oke. Sekarang kita akan perlihatkan perbedaannya ya. Kita kerjakan dulu untuk yang hilang awal dulu. Tadi saya katakan bahwa kalau kasusnya hilang awal itu sama aja soalnya masuk 500, keluar 400, yang tersisa 100 unit, ya kan?
Maka cara mengerjakannya adalah sama seperti normal. Biaya bahan baku, ini karena departemen 1 ya ada biaya bahan baku, ada BTKL, ada BOP. Kemudian ini given ya, ini dari soal, biaya bahan bakunya 300, BTKL-nya 225.000, BOP-nya 180.000. Kemudian unit ekuivalennya seperti biasa, ini adalah barang jadi, ini dari sini ya, barang jadi ke sini. Kemudian barang dalam prosesnya 100. Nah, yang ini diabaikan. Tidak dimasukkan ke unit ekuivalen. Karena apa? Karena pada hakikatnya dia itu hilangnya adalah bahan baku. Sehingga tidak perlu dimasukkan ke unit ekuivalen. Kemudian dicari biaya per unit 300.000 dibagi 500 sama dengan 600. Yang ini 225.000 dibagi 450 sama dengan 500. Yang BOP-nya 180.000 dibagi 450 sama dengan 400. Dijumlahkan 600 tambah 500 tambah 400 sama dengan 1.500. Dan kita menghitung perhitungan HPP. 400 dari sini, barang jadi dikalikan biaya per unit barang jadi. 400 kali 1.500 sama dengan 600.000. Kemudian HPP barang dalam proses. Ya, bahan bakunya kita ambil ini ya. Kita bawa ke sini semua. 100 kali 100% kali per unitnya 600 sama dengan 60.000. BTKL-nya 100 kali 50 di sini kalikan 500 sama dengan 25.000. BOP-nya ikutin ini 100 kali 50 kali 400 sama dengan 20.000. Kita jumlahkan 600 ditambah 105, hasilnya sama 705.000. Oke, ya. Ini untuk departemen 1 yang hilang awal. Jadi saya ulangi lagi. Masuk 600, yang sudah jadi 400, yang belum jadi 100, yang hilang 100. Tapi karena yang hilang ini adalah bahan baku, maka boleh dikatakan bahwa sebenarnya yang masuk bukan 600 tapi 500, ya kan, karena baru dimasukkan udah hilang 100-nya. Maka sama aja sebenarnya soalnya adalah seperti ini. Masuk 500, sudah jadi 400, masih belum selesai 100, jadi hilangnya nggak dianggap. Sehingga kalau Anda lihat ini cara pengerjaannya sama dengan departemen 1 yang normal. Masuk 500, yang barang jadi 400, yang belum jadi 100, sehingga hasilnya sama seperti ini. Cuman ini karena beda jumlahnya ya, tapi caranya adalah sama seperti normal. Oke. Nah, salah ya, yang departemen 1 hilang awal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan di departemen 1 bagaimana jika ada barang yang hilang tapi hilangnya di akhir. Berarti yang hilang adalah barang jadi. Masuk 600, sudah jadi 400, yang belum jadi 100 dengan tingkat penyelesaian 100%, 50%, kemudian yang hilang 100 unit, yang hilang adalah barang jadi. Jadi ini hakikatnya barang jadinya bukan 400 tapi 500, ya enggak? Ya kan? Jadi sebenarnya sama aja kalau dimasukin soal ini masuk 600, yang udah jadi 500. Ini 500 ini terdiri dari, saya ganti gini aja, 400 yang masih ada ditambah dengan 400 yang 100 yang hilang. Kemudian yang masih dalam proses 100, sama aja kayak begini. Nah, cara mengerjakannya adalah ini saya bikin jumlahnya sama ya, biaya bahan baku 300 ini sama, BTKL-nya 225 sama, BOP-nya 180.000 sama, totalnya 705. Nah, unit ekuivalennya ini ada 3. Yang pertama adalah barang jadi, 400 unit. Kemudian yang 100 ini adalah barang yang hilang, karena yang hilang jadi, sini sebenarnya barang jadi yang hilang ya. Kemudian ini barang dalam proses, saya kasih ini aja biar jelas. Ini barang jadi, tambah
Ini PH ini barang hilang ya. Kemudian ini barang dalam proses. Oke. Caranya barang jadinya 400 ditambah barang hilangnya 100, jadi kan sebenarnya 500 ya, tapi ini harus dipisahkan karena kita akan membedakan yang hilang dan nggak hilang. Ditambah dengan barang dalam prosesnya yang bahan bakunya 100 unit dikalikan 100%. Ya, ini kalau saya geser lagi. Ya, 400-nya ini adalah barang jadi. 400, ini adalah barang yang hilang. Barang hilangnya 100, ini karena sama-sama 100, jangan salah ya, ini 100-nya adalah dari barang yang hilang, bukan dari yang dalam proses. Yang dalam proses baru harus ada tingkat penyelesaiannya. 100. Oke. 400 ditambah 100 ditambah yang dikerjakan yang dalam kurung dulu, 100 kali 100% sama dengan 600, sama dengan 500. Ini koma ya, 500 ini bukan 500.000 ya. 300.000 dibagi 600 sama dengan 500. PTKL-nya 225.000 dibagi 550 sama dengan 409, sekian. Jadi usahakan desimalnya 3 kalau ada koma ya, supaya nanti selisihnya nggak banyak atau bahkan mungkin bisa pas. POP-nya 180 dibagi 550 ketemu 327,273. Kemudian dijumlahkan, maka biaya untuk membuat barang jadi harga pokoknya adalah 1.236,364. Nah, ini harus diperhatikan perhitungan HPP. Jadi perhitungan HPP itu adalah ngikuti ini ya. Ini tadi kan isinya adalah barang jadi. Yang ini BBP. Ketika ini hanya ada 2, maka perhitungan HPP-nya juga hanya ada 2, yaitu HPP barang jadi dan HPP barang dalam proses. Nah, di sini kan ada 3, 1, 2, 3. Berarti kita harus membuat HPP barang jadi, HPP barang hilang, misalnya sorry, barang hilang, HPP barang hilang, ya. Kemudian yang ketiga HPP barang dalam proses. Nah, HPP barang jadi itu 400 unit dikalikan biaya produksi per unitnya. Ketemu angka 494.545,455. Barang hilang karena hakikatnya yang hilang adalah barang jadi, maka dia juga harus dikalikan dengan biaya ini. Kurang ini ya. Ini kenapa angkanya beda? 364. Ini juga nih 1.236,364. Oke, ketemu ini ya. Kemudian kita jumlahkan HPP barang jadi dan HPP barang hilang. Jadi biayanya sekian. Tapi ini nanti barangnya nggak ada ya, hilang. Tapi biaya kan tetap dikeluarkan, sehingga tetap harus kita hitung bahwa untuk menghasilkan barang jadi itu menghabiskan biaya 681.181,818. Oke. Kemudian HPP barang dalam proses ada 3, biaya bahan baku, PTKL, dan PUP. Ini kita ikuti angka ini. Aku masukkan ke sini, 100 kali 100%. PTKL-nya 100 kali 50%. PUP-nya 100 kali 50%. Dikalikan biaya per unitnya. Ini sebenarnya nggak ada koma-komanya ya ini ya. Saya ini kan ini 500 sebenarnya deh 500. Oh ini pas ini. Yang ini 409
0,091. Yang ini 327,2. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya ternyata pas ya. Ini ada mendekati. Coba kita jumlahkan sama dengan berapa. Ya, ternyata sama nih. Ya, populasinya jadi 705.000. Ternyata benar angkanya. Kemudian satu lagi ini, jadi HPP barang jadinya itu berapa? Jadi kan gini, kita bikin 500 unit ya kan, dengan biaya sebesar 618.181.818. Tapi barang yang jadi yang ada hanya tinggal 400. Maka HPP barang jadinya per unit, jadi HPP barang jadi per unit itu adalah 618. Saya tulis aja ya supaya nanti kalian tahu ini angka dari mana. 181,818 dibagi 400 sama dengan, kita cari di sini, sama dengan 6 bagi 400 sama dengan 1.500 sama dengan 1.545,455 ya. Jadi sekarang biaya per unitnya jadi naik. Biaya untuk membuat produk ini tadinya satu unitnya kan 1.236 untuk 400 unit dan 100 unit. Karena 100 unitnya ini hilang, maka per unitnya jadi naik. Nah, ini nanti akan dibawa ke departemen 2 ya kan, dibawa ke pabrik permen. Nanti angkanya dibawa ke departemen 2 adalah 618.181,818. Kalau nggak hilang dia bilang gini, pabrik permen, ini aku kasih kamu 500 gula yang udah jadi dengan biaya 618.181,818. Itu kalau nggak hilang, ya kan? Tapi karena hilang, maka dia bilang, ini aku kasih gula dengan biaya 618 sekian, tapi gulanya hanya 400 unit. Sehingga per unitnya jatuhnya bukan 1.236,364, tapi menjadi 1.545,455. Seperti itu ya. Jadi itu perbedaan antara departemen satu yang hilang awal atau hilang akhir. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 3 kondisi di departemen 1. Yang pertama adalah kondisi departemen 1 yang normal, yang kedua departemen 1 dengan kondisi hilang awal, dan yang ketiga departemen 1 yang hilang akhir. Nah, Anda sudah punya kan, sudah pernah bikin tugas departemen 1 yang normal. Nah, sekarang coba bikin, dilanjutkan tugasnya, angkanya samakan dengan yang normal, tapi kondisinya yang pertama departemen 1-nya hilang awal, dan yang kedua hilang akhir. Anda lanjutkan aja tugasnya, taruh di Excel seperti ini ya. Taruh hilang awal, hilang akhir, kemudian normal. Jangan kayak saya ya, kalau saya ini kan normalnya beda angkanya ya. Jadi kalau Anda kemarin kan sudah punya departemen 1 normal ya kan. Nah, yang normal ini
Kemudian Anda lanjutkan, Anda bikin yang departemen 1 hilang awal dan hilang akhir, tapi angkanya bukan 300, tapi ngikutin yang normal ini angkanya. Ya, nanti kita supaya bisa bandingkan perbedaan laporan harga pokok proses untuk yang departemen 1 yang normal, yang hilang awal, dan hilang akhir. Oke, demikian materi untuk departemen 1 2 departemen 1 hilang awal dan akhir. Selamat mengerjakan tugasnya supaya Anda lebih mengerti. Terima kasih.